Selamat malam, Dokter Wijaya. Selamat malam semuanya. Ya, si Susan, semuanya ada ya. Saya nggak sebut satu persatu. Malam ini kita ketemu lagi dengan Dokter Wijaya yang mau berbagi ilmu buat kita semua sehingga kita bisa sehat sampai tua ya dok ya. Tambah muda Amin. katanya awet muda ya. Ya awet muda sebetulnya kita dari dalam ya. Dari dalam kita semua terregenerasi. Jadi kita tercermin keluar ya. Karena dalamnya kita sudah eh, terregenerasi dengan saran-saran Dokter Wijaya ke kita dan kita lakukan semuanya ada hasilnya. Nah, malam ini Dokter Wijaya akan lebih detail menjelaskan produk baru. Ya, sudah banyak produk yang Dokter Wijaya kenalkan ke kita dan semua hasilnya oke banget. Nah, sekarang ada produk baru lagi karena dengan perkembangan zaman tentu saja penemuan baru lagi. Ya, kita beruntung Dokter Wijaya selalu menemukan hal baru. Terima kasih loh, Dok. Ya, oke silakan, Sama-sama. Dok. Kalau mulai, Dok. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah muncul? Ya, Oke. Nah, baiklah, selamat malam sekali lagi semua rekan-rekan pemerhati kesehatan. Nah, malam ini saya akan ceritakan lagi tentang produk dari perusahaan yang namanya Calorie Life. Nah, beberapa minggu lalu ya, saya tampilkan tuh lebih garis besarnya, dan malam ini kita akan lebih detail per produknya. Calorie Life ini punya moto self care starts with self care ya. Jadi ini tagline-nya, motonya mereka, karena mereka fokus pada perawatan kesehatan di level selular ya. Jadi saya terjemahkan bebasnya, merawat tubuh itu dimulai dengan merawat sel tubuhnya. Ini kita sudah sering singgung juga tentang kehidupan kita ini secara utuh, secara holistik tuh terdiri dari dari 3 bidang atau 3 aspek ya, yaitu ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Semuanya ini saling berhubungan ya, satu kesatuan holistik. Dulu, dari zaman dulu kita sudah dengar ya pepatah mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, itu baru 2 aspek yang disinggung. Tapi kita khususnya di Indonesia yang semuanya religius tuh, kita tentu mengenal aspek ketiga, yaitu spiritual kita. Ya. Jadi bicara kesehatan, ini semua saling berhubungan. Kalau tubuhnya sehat, memang jiwanya tuh akan berfungsi dengan lebih bebas gitu ya. Tapi kalau sedang sakit kepala misalnya, ya, suruh mikir masalah itu nggak bisa gitu, tambah sakit gitu. Emosinya juga jadi gampang meledak-meledak gitu. Nah, jadi ini menunjukkan kalau kita bisa menyehatkan satu aspek, itu akan berdampak pada aspek lain. Ya. Nah, dalam kehidupan spiritual, misalnya kita bicara kebenaran. Nah, negara kita kan juga terancam kejahatan massal tuh, korupsi misalnya gitu ya. Nah, ini kan bisa karena dorongan sesaat mau cepat kaya, dia ambil jalan pintas gitu. Jadi pikirannya nggak bisa berpikir jernih jangka panjang, sebab akibat tuh semuanya di bypass sehingga dia berani menempuh jalan yang tidak benar, yang tidak baik, tidak adil gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini sangat erat kaitan antara kesehatan pada tubuh kita dan nanti dampaknya pada jiwa kita dan juga pada spiritualitas kita. Tubuh secara fisik itu kita pernah belajar ya di SD SMP tentang biologi itu, bahwa kita semua bermula dari sel ya. Sel ini satu bulatan, tapi di dalam sel itu juga ada banyak lagi perabotannya yang kita sebut sebagai organel.
ada inti sel, ada mitokondria, lalu kode genetiknya itu tersimpan di DNA. Nah, ada banyak lagi komponen-komponen yang membangun sel itu. Ya. Sekarang kita di internet juga dengan mudah nih mencari data-data. Ada berapa banyak sih sel tubuh kita? Nanti keluar angka ini ya. Jadi kalau kita tuh mau rajin sedikit, kita bisa jadi apa namanya saintis mendadak gitu ya, karena semua sudah tersedia di internet. Nah, di sana dikatakan rata-rata sel tubuh pria itu ada 36 triliun sel. Sementara wanita rata-rata 26 triliun gitu ya. Ini rata-rata. Jadi kalau kita langsung bayangkan yang ekstrim, si prianya kurus ceking, si wanitanya gemuk, tentu angkanya bisa berbalik gitu ya. Tapi itulah tubuh kita semuanya dibangun dari kumpulan sel-sel. Nah, sel-sel itu beberapa jenis sel yang berbeda itu bisa membentuk suatu jaringan. Jadi kumpulan aneka sel. Misalnya untuk sistem saraf, ya, yang utamanya sel saraf itu adalah neuron, kita katakan gitu ya, tempat sinyal-sinyal info itu berseliweran itu neuron. Tapi nanti jaringan saraf ini juga bekerjasama dengan sel pendukungnya yang disebut sel glia. Lalu mereka juga butuh suplai darah, jadi ada pembuluh darah di sana. Nah, kelompokan ini kita sebut sebagai jaringan. Nah, nanti jaringan, beberapa macam jaringan juga akan saling membangun, membentuk organ. Misalnya organ ginjal. Di ginjal itu ada nefron, nanti ada jaringan tubulusnya, salurannya, ada nefron itu untuk saringannya, habis saring ada salurannya. Nah, itu semua tersusun membentuk organ. Lalu organ-organ ini juga bekerja sama dengan organ lain, membentuk suatu sistem organ. Jadi organ yang berbeda tapi punya fungsi yang sama, itu jadi satu sistem. Misalnya untuk penglihatan, ya, sistem penglihatan itu ada organ matanya, ada saraf optiknya, lalu di otak tuh ada bagian korteks visual yang khusus untuk menerjemahkan apa yang dilihat itu menjadi suatu pemahaman. Ya. Ini gambar binatang, binatang ini berbahaya atau jinak itu hasil terjemahan dari korteks visual di otak. Ya. Jadi ini sistem organ. Berbagai sistem organ akhirnya menyusun kita sebagai satu kesatuan tubuh manusia. Ya. Jadi begitu rumitnya Tuhan tuh menciptakan kita ya, tapi semuanya bermula dari sel ini. Ya, bahkan kita tahu kita ini datang dari ayah dan ibu yang masing-masing menyumbangkan satu sel gitu. Satu sel telur, satu sel sperma, lalu bisa berkembang menjadi kita seperti sekarang. Ya. Jadi begitu pentingnya kondisi sel yang sehat karena dia akan mempengaruhi jaringan sehat, organ sehat, dan pada ujung-ujungnya tubuh yang sehat. Ya. Sekarang ini nutrisi tidak lagi bicara mengenai hal-hal yang besar. Karbohidratnya berapa ratus gram, proteinnya berapa gram, itu dianggap semua orang sudah harus tahu gitu ya. Sekarang mereka menyoroti nutrisi bagi sel ya. Karena sel ini dasar dari tubuh kita. Jadi berlomba-lomba menciptakan nutrisi yang bisa menyehatkan mitokondria misalnya. Nutrisi yang bisa menjaga DNA kita jangan cepat rusak misalnya. Atau kita ingat tuh telomer yang bikin manusia tuh umurnya panjang atau pendek ditentukan oleh telomer. Nah, bagaimana nutrisi itu menjaga telomernya tetap sehat? Ya, itu sekarang perlombaan di bidang nutrisi itu seperti itu. Bukan hanya nutrisi tentunya, ya. Berbagai kondisi kehidupan lainnya juga mempengaruhi kesehatan sel. Misalnya orang yang banyak stres, yang tidurnya kurang, itu
akan mempengaruhi sel juga. Ya. Tapi kita kan tidak bisa mengubah gaya hidup seseorang. Itu sepenuhnya tergantung dia mau berubah atau enggak. Nah, minimal kita bisa menyarankan dia untuk memperbaiki nutrisinya. Ya, salah satu komponen supaya selnya sehat. Kalau kita lihat secara garis besar ya, yang sangat vital untuk sel kita tuh apa? Ya, pertama tentu oksigen. Ya. Kalau nggak ada oksigen, kita mati. Gitu ya. Sel-sel juga kalau nggak dapat oksigen, selnya mati, semuanya berentet akan ikut rusak kalau oksigen kurang. Ya. Terutama otak kita juga. Kalau otak kita sampai kekurangan oksigen, rusak semua gitu ya. Walaupun tertolong nyawanya selamat, kalau otak rusak itu sudah nggak ada fungsinya gitu. Dia bisa tinggal di ICU bergantung pada apa namanya pemberian makan lewat sonde gitu, nggak bisa berfungsi lagi sebagai manusia normal ya. Jadi ini sangat penting oksigen, lalu juga air. Ya. Nah, air ini sekarang disoroti juga bagaimana air itu sampai ke sel. Karena banyak kasus tuh orang minum banyak, tapi jaringannya tuh kering. Kita bisa lihat bibirnya kering, lidahnya kering. Waktu saya bilang, kamu tambahin dong minumnya gitu. Pasiennya protes, saya minum banyak dokter katanya gitu. Sampai kencing-kencing bolak-balik ke WC gitu. Tapi kok bibirnya kering gitu. Nah, ternyata air untuk masuk ke jaringan tuh ada mekanismenya tersendiri gitu ya. Lalu makanan ini setiap hari harus disuplai gitu. Dan makanan kita bagi makronutrien yang jumlahnya besar ya, misalnya karbohidrat tuh 200 gram gitu. Jadi ukurannya tuh gram-graman. Sampai mikronutrien yang jumlahnya tuh hanya miligram. Bahkan ada yang sangat kecil jumlahnya. Kalau misalnya yang hormonal tuh mungkin mikrogram gitu. Jadi sedikit tapi perannya besar. Ya, ini elemen yang dibutuhkan di tubuh kita termasuk di sel. Dan terakhir bukan hanya apa yang masuk, tapi apa yang keluar itu juga penting buat kesehatan sel. Ya. Nah, setiap sel ada aktivitas, ada sisa kerjanya, ada ampasnya atau sampahnya. Nah, setiap sel itu perlu membuang sampahnya masing-masing. Ya. Jadi kalau pembuangan sampah di sel itu tidak lancar, berarti kita bisa bayangkan seluruh tubuh kita tuh menyimpan sampah triliunan tadi. Gitu. Ya. Nah, lalu fungsinya dari apa yang masuk ini, tubuh kita akan mengolahnya menjadi energi. Jadi dari sel tuh akan menghasilkan ATP. Ya, ini yang bikin orang bertenaga, bikin orang jadi lebih hangat gitu ya. Kalau di TCM ini C-nya tuh adalah ATP, energinya. ATP ini nanti diproduksi oleh mitokondria yang tadi kita sudah lihat gambarnya. Ya. Jadi penting sekali kita menyehatkan mitokondria supaya dia lancar menghasilkan energi ini. Ya. Kalau kita ingat teman kita yang sakit kronis ya, yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu kita punya bayangan yang seragam lah. Orang yang sakit kronis tuh rata-rata tuh letih, lesu, lemah gitu ya, low bed kalau bahasa gaulnya itu. Nah, itu karena ATP-nya ini drop, karena mitokondrianya juga berkurang, produksinya menurun semua. Dari energi ini, sel jaringan organ itu akan memproses tubuh kita yang kita sebut bermetabolisme. Ya. Ibaratnya kalau dapur ya, itu tempat memasaknya itu untuk menghasilkan macam-macam makanan, itu metabolisme. Ya. Nah, metabolisme ini digunakan tuh untuk membangun struktur misalnya. Ya. Sel yang rusak diganti dengan yang baru. Atau kalau anak-anak
membangun dari anak yang kecil tumbuh menjadi anak remaja, anak dewasa, itu membangun. Lalu juga untuk menghasilkan, misalnya menghasilkan enzim, menghasilkan antibodi, menghasilkan macam-macam gitu. Nah, ini semua rangkaian reaksi metabolisme. Nah, lalu terakhir kita ingat tuh soal regenerasi. Bagaimana sel yang sudah tua, sudah rusak tuh perlu diganti sel yang baru. Ya. Nah, di sini tercakup juga mekanisme menghancurkan sel-sel yang sudah tua, yang sudah terinfeksi, misalnya rusak, yang bermutasi, itu tubuh kita punya mekanisme ini harus dihancurkan. Nanti bahan baku dari sel yang lama itu kita daur ulang, membangun sel yang baru misalnya. Nah, disinilah kita kenal sebagai regenerasi. Regenerasi itu menentukan kita menua atau kita awet muda. Ya. Kalau kecepatan regenerasinya tuh sama cepat dengan kerusakan, kita awet muda. Kita begitu terus, umur bertambah silakan aja, tapi kita tidak menjadi tua, gitu ya. Itu kalau regenerasinya lancar. Tapi kalau regenerasinya berkurang, lebih banyak proses kerusakannya, gitu ya, maka dia cepat menjadi tua. Nah, itu nanti kita kelihatan waktu reuni gitu ya. Sama-sama satu SMA, waktu ketemuan pada saling kaget gitu ya. Loh, kok dia jadi tua ya gitu. Lalu yang tua juga kaget, loh kok dia masih muda ya gitu. Saling kaget. Jadi penting sekali kita menjaga regenerasi ini, jangan tunggu reuni baru mau mereparasi diri. Ke Korea tadi seperti Sis Evi bilang ya, ditarik sana sini supaya menyusul awet mudanya. Nggak bisa, itu hanya kelihatan muda, tapi di dalamnya tuh tetap saja dia tua. Ya. Ini nutrisi yang kita butuhkan ya, yang makronutrien ini, bayangkan sepiring nasi gitu ya. Nasi Padang itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kalau kita makan sayur-sayuran, itu mineral-mineralnya ada semua di sana. Ya. Lalu sekarang dipesankan juga kita perlu konsumsi prebiotik. Karena gaya hidup kita ini bisa membuat kuman-kuman di dalam usus tuh berantakan, komposisinya tidak lagi sebagaimana mestinya. Apalagi mereka yang makan antibiotik, ya, sedikit sakit tenggorokan makan antibiotik, itu menghancurkan sistem probiotik di usus kita. Sayur-sayur, buah-buahan itu merupakan makanan bagi kuman-kuman di usus kita, makanya dia disebut prebiotik. Sorry. Dia disebut probiotik. Nah, kalau kumannya sendiri itu prebiotik. Jadi ini adalah makanan sehari-hari yang harus ada dalam menu kita. Nah, ada jumlah yang sangat kecil dari makanan kita, misalnya hormon, ya itu ukurannya sangat sedikit, bisa mikro ukurannya. Lalu enzim-enzim. Nah, lalu ada mineral yang renik disebut ya, yang jumlahnya sangat sedikit, tapi penting peranannya. Misalnya kromium itu salah satu ya, kita jarang dengar, tapi ternyata kromium itu penting pada metabolisme gula. Jadi kalau dia kekurangan kromium, dia lebih berpotensi untuk gagal mencerna gula, alias dia kena diabetes. Gitu. Lalu oksigen, ya ini juga penting, apalagi sesudah COVID kita tahu betapa pentingnya oksigen. Ya. Sampai setiap rumah sekarang punya alat oximeter untuk mengukur saya kena COVID atau enggak. Ya. Nah, selain oksigen, sekarang juga disoroti hidrogen, kehadiran hidrogen ini. Mungkin kita masih ingat di pelajaran kimia ya,
oksigen ditambah hidrogen jadinya air gitu. Padahal masing-masing ini punya peranan yang vital. Tapi kalau dia berkombinasi jadi air, ya minum air aja gitu. Kan tidak sama gitu ya. Nah, selain yang di atas ini, sekarang muncul istilah-istilah baru. Ya, kita nggak pernah dengar di zaman sebelumnya gitu ya. Misalnya NMN, PQQ, NAD+, gitu. Nah, ini semua yang kita mau belajar kenal hal-hal yang baru ini. Hidrogen, NMN, PQQ. Ya. Nah, dan itu yang dibawa oleh perusahaan Kalori ini. Mereka mengeluarkan 10 jenis suplemen ya, dengan masing-masing komposisi yang unik. Dan tagline-nya tadi ya, apa yang mereka buat semua ditujukan untuk kesehatan sel. Dia tidak lagi bahas tentang kalsium untuk tulang gitu ya. Itu makronutrien yang orang-orang semua sudah tahu. Tapi dia bahas hal-hal baru yang berguna untuk sel. Nah, kita bahas yang pertama, ya, Alpha Hope. Kandungan utamanya hanya 2 macam, tapi dua-duanya sangat penting. Ya. Pertama, molekul hidrogen, ya, jadi ikatan hidrogen H+ itu 2 atom tuh berikatan menjadi H2. Ya. Kita ingat di baris tabel kimia, hidrogen tuh urutan yang paling atas karena elektronnya hanya 1. Nah, jadi hidrogen ini dikenal sebagai elektron donor, donor elektron. Sementara kalau molekul yang kekurangan elektron di tubuh kita, itu kita sebut sebagai radikal bebas. Jadi, kalau ada radikal bebas, hidrogen ini akan menyumbangkan elektron yang hanya 1 tadi untuk melengkapi apa yang kurang pada si radikal bebas. Kalau kurangnya 3 elektron, ya nanti tinggal 3 hidrogen nempel di sana. Lalu dia menjadi ternetralisir. Ya. Jadi ini kita bisa lihat penting sekali dia. Kalau kita cukupkan jumlah hidrogen, akan banyak radikal bebas yang kita bisa netralisir. Kelebihan kedua, karena ukurannya sangat kecil, ya dia tabel nomor 1 di daftar kimia, ukurannya jadi sangat kecil, dia bisa masuk ke dalam sel, ke mitokondrianya, ya, ke inti selnya, dia bisa masuk untuk menetralisir radikal bebas yang mengancam di level seluler tadi. Lalu untuk jaringan juga karena ukurannya kecil, dia bisa tembus sawar darah otak namanya ya, blood-brain barrier. Sawar darah otak itu Tuhan bikin tuh supaya tidak semua yang kita makan tuh tembus ke otak. Jadi otak tuh begitu pentingnya dibikin jadi ruangan steril ya, bukan hanya steril terhadap kuman, tapi steril juga terhadap sampah-sampah yang membahayakan. Disaring filter itu sangat ketat di sawar darah otak. Jadi si hidrogen ini bisa melewati itu sehingga dia sangat membantu kalau otaknya itu sedang mengalami peradangan, sedang mengalami keracunan misalnya. Si hidrogen ini bisa menetralisir kondisi yang ada di otak. Yang kedua, PQQ ini. PQQ ini juga bisa tembus sampai ke dalam sel, dia mengaktifkan mitokondria. Bahkan dikatakan PQQ bisa melipat gandakan jumlah mitokondria gitu ya. Jadi baterai sel itu dia perbanyak sehingga produksi ATP juga bisa jadi lebih banyak. Otomatis nanti energi bertambah, metabolisme semua meningkat, produksi
bahan-bahan yang diperlukan tubuh juga akan meningkat. Gitu. PQQ juga salah satu antioksidan. Ya, tadi H2 sekarang digabungkan dengan PQQ antioksidan juga. Gitu ya. Dan dia dikenal antioksidan yang bekerjanya cukup kuat. Gitu ya. Nah, satu lagi kelebihannya PQQ ini sangat membantu kinerja otak kita. Ya, kalau dalam bahasa medis tuh ada istilah nootropic agent. Gitu ya. Jadi bahan-bahan yang kerjanya di otak, misalnya dia meningkatkan daya nalar kita, ya, kecepatan berpikir, ketajaman berpikir itu kognisi namanya. Ya. Lawannya kognisi, tell me gitu ya. Jadi mikir kok kayaknya lambat sekali gitu sampai kepalanya ditepok-tepok supaya lebih cepat gitu ya. Nah, ini nootropic agent ini akan meningkatkan kinerja otak, termasuk juga daya ingatnya, memori ya. Jadi dengan konsumsi alpha hop ini hidrogen bisa menetralisir ke seluruh sel tubuh kita, PQQ juga, tapi dia punya tambahan titik tangkapnya tuh banyak di otak kita. Kedua bahan ini bersinergi, menambah tenaga, menangkal radikal bebas, dan juga secara khusus tuh karena bisa mencapai otak, dia bisa meningkatkan kinerja otak kita. Ini produk yang pertama. Yang kedua, Aqua SOD Probiotics namanya. Jadi jelas ini adalah probiotik, tapi ditambahkan SOD, ya, super oxide dismutase. Dan ini diambil dari ganggang di dalam lautan yang dalam. Jadi ada kata aquanya di sini. Oke. Keunggulannya ini jumlah probiotiknya tuh sangat tinggi, 30 miliar ya. Dan dikumpulkan sampai 11 macam probiotik tuh supaya saling melengkapi. Nah, kalau kita cek di pdr.net, yaitu buku pegangan dokter-dokter di Amerika, kita ketik probiotics, ya bahasa Inggris itu ya, hanya muncul 2 produk yang tercantum di PDR itu. Nah, salah satunya adalah Aqua SOD probiotik ini. Ya. Jadi ini termasuk level yang diakui para dokter berkhasiat untuk menyehatkan urusan usus. Gitu ya. Nah, SOD-nya ini diambil dari ganggeng laut, lautan dengan kedalaman 3.000 meter. Dan mereka produksi SOD ini sangat stabil ya, dia tahan asam, jadi dia lewat di lambung, kena asam lambung juga dia tetap berfungsi dengan baik. Masuk ke usus 12 jari ya, di situ kena empedu jadi alkalin, dia juga tetap eksis sehingga bisa bekerja sebagaimana yang diharapkan. Lalu dari ganggeng laut itu mereka juga dapatkan antioksidan yang namanya picocyanin. Ya. Ini bukan sekedar salah satu antioksidan gitu, karena di komunitas ahli nutrisi dia sampai dijuluki food diamond gitu ya. Berarti ini nilainya tinggi. Gitu. Dia berperanan sebagai antioksidan, dia meningkatkan sistem imun, dan dia juga bersifat tonik ya. Jadi menambah energi, menambah kesegaran. Lalu ada satu ekstrak ya yang sudah dapat merek dagangnya mereka ya, Aquamin ini dari ganggang merah. Dari sini mereka dapatkan trace elemen dan mineral-mineral yang penting dalam metabolisme tubuh kita. Ya. Jadi dari satu probiotik ini kita mendapatkan manfaat lebih dari sekedar probiotik yang bekerja di usus. Probiotik sendiri itu sangat mempengaruhi nanti sistem imun kita. Ya.
penyakit yang sekarang dikenal sebagai autoimun itu sedang disoroti, problemnya ada di usus gitu. Ususnya ini probiotiknya berantakan karena dia banyak makan obat dan gaya hidup yang buruk gitu. Probiotiknya berantakan, lalu dinding ususnya tuh menjadi bocor ya, dikenal leaky gut syndrome. Dari kebocoran usus itu protein-protein yang berukuran besar yang mestinya nggak lewat tuh jadi masuk dan itu men-trigger reaksi alergi. Reaksi alergi yang terlalu macam-macam itu bisa mengacaukan sistem imun dan salah satu terjadi autoimun. Jadi sekarang orang dengan autoimun tuh diperbaiki kondisi ususnya, dikasih probiotik supaya ususnya tidak bocor lagi, gitu ya. Jadi kita sudah bisa bayangkan produk nomor 2 ini akan sangat dibutuhkan oleh mereka yang mengalami autoimun, gitu. Ya. Yang sering diare atau susah BAB, nggak teratur gitu, itu juga menunjukkan kualitas ususnya kacau, dia juga butuh probiotik. Yang ketiga ini NMN. Ini juga nama yang mungkin relatif baru ya. Nah, di sini dikasih nama beta NMN 6000. Jadi ada kata betanya. Ya. Nah, saya dijelaskan kalau ada kata beta berarti ini NMN-nya dalam bentuk struktur yang alamiah. Jadi dia bisa dicerna dengan mudah oleh sel kita, ya, diterima, di welcome karena dia bagian dari alam. Mungkin nanti orang-orang bisa menciptakan NMN di laboratorium gitu ya, tapi belum tentu dia jenis yang alamiah. NMN ini merupakan bahan baku untuk membentuk NAD+. Ya, jadi yang penting sebenarnya NAD+ ini. Karena NAD+ ini akan terlibat dalam pencernaan enzimatik namanya. Jadi sel kita tuh memproses makanan, memproses berbagai metabolisme tubuh tuh membutuhkan koenzim NAD ini. Ya. Dikatakan tuh ada 500 reaksi enzimatik yang melibatkan NAD+. Jadi kita bisa lihat kalau sampai orang kekurangan NAD+ ini, banyak sekali metabolisme dalam tubuh kita yang di bawah standar kerjanya. Nah, otomatis tubuhnya juga di bawah standar, nggak sehat. Gitu ya. Nah, kita tidak bisa memberikan NAD+. Kita hanya bisa memberikan NMN ini. Nanti di badan kita dia akan diubah menjadi NAD+ ini. Ya. Nah, selain reaksi enzimatik, NAD+ ini juga bekerja di DNA kita, ya, mengatur soal panjang usia manusia. Jadi ini ada 7 jalur yang mengatur tentang usia manusia dan NAD sangat terlibat di dalam kesehatan faktor ini. Ya. Jadi kalau ini tercukupi, NMN cukup, NAD produksinya cukup, terjadilah tubuh kita tuh proses anti-aging. Ya. Semuanya berlangsung dengan mulus, DNA-nya terjaga dengan baik, dia jadi nggak tua-tua gitu. Ya. Umur boleh bertambah, tapi penuaannya tidak secepat orang-orang yang tidak diapa-apakan gitu ya. Apalagi orang-orang yang gaya hidupnya jelek gitu. Itu dia akan lebih cepat tua. Nah, selain di DNA, NMN ini juga dikenal tuh khasiat melindungi sistem saraf. Ya. Nah, penyakit saraf itu kan juga banyak macam. Saya tuh bekerja di Departemen Neurologi itu 10 tahun gitu ya. Mahasiswa kedokteran tuh agak kurang suka dengan bagian neurologi. Nggak tertarik dia. Kenapa? Penyakitnya banyak, tapi rata-rata tidak bisa sembuh. Gitu. Nah, itu yang bikin dokter-dokter juga jadi agak males masuk ke neurologi. Misalnya
stroke, Alzheimer gitu ya. Lalu Parkinson. Kita tahu diagnosanya, tapi obatnya tidak ada gitu ya. Jadi untuk bikin otaknya terlindungi, sarafnya terlindungi, bisa beregenerasi itu sangat sulit gitu ya. Nah, jadi kehadiran NMN ini menambah peluang supaya sistem saraf kita tuh lebih terlindungi dan lebih mungkin untuk mengalami pemulihan. Lalu NMN juga terlibat di dalam metabolisme gula, ya, khususnya yang kita kenal sebagai insulin resisten. Ya. Nah, sekarang kencing manis itu dibagi dua macam. Ya. Bukan tipe 1, tipe 2, tapi yang tipe 2 ini dibagi lagi. Apakah pankreasnya yang melemah sehingga produksi insulinnya merosot, atau insulinnya normal tapi reseptornya yang menjadi tidak peka. Ya, ini yang dikenal sebagai insulin resisten. Ya. Nah, kehadiran NMN ternyata bisa memperbaiki di reseptor ini sehingga dia menjadi lebih peka lagi. Dengan insulin yang ada, gulanya bisa turun sebagaimana mestinya. Gitu. Ya. Nah, tambahan lagi, NMN ini juga membantu circadian rhythm. Ya, kita punya jam tidur, jam bangun, dan organ-organ kita kan juga mengikuti circadian rhythm ini. Bis Irina, oke. Jadi kapan jantung kita tuh jadi lebih aktif, tensi naik, itu semua menyangkut circadian rhythm. Nah, kalau ini kacau, misalnya orang susah tidur gitu, jam tidur tuh dia bangun, jam bangun dia malah tidur, itu circadian rhythmnya tuh terbalik-balik ya. Nah, NMN ini bisa membantu menormalisir lagi jam tidurnya. Oke. Yang keempat ini SOD dikombinasi dengan NMN. SOD tadi antioksidan yang bekerja di sistem enzim. Jadi dia banyak bekerja di dalam tubuh kita dalam proses metabolisme kita. Semua metabolisme itu menghasilkan sampah. Ibaratnya kita mobil dikasih bahan bakar, menjalankan mobil itu, tapi ada sampahnya, ya. Gas buangan istilahnya. Nah, tubuh kita juga begitu. Selama metabolisme ada buangannya. Nah, SOD ini sangat besar peranannya di dalam radikal bebas akibat metabolisme. Nah, jadi dikombinasikan dua macam anti radikal bebas ini. Lalu dengan kerjanya di tingkat sel itu, energi sel tuh akan meningkat, metabolisme juga jadi lebih lancar, sehingga penyakit-penyakit metabolik yang kita kenal ya, seperti diabetes, kolesterol, asam urat, itu semua penyakit metabolik, itu bisa diperbaiki. Karena sel-selnya semua dibikin bekerja lebih normal. Gitu. Nah, termasuk tadi sel saraf. Kita kalau sudah mulai lupa-lupa, dan belum waktunya gitu ya. Jadi kok masih muda udah lupa-lupa sih. Nah, itu berarti sudah mulai ada neurodegenerasi ya. Nah, kehadiran kedua bahan ini bisa membantu mengatasi degenerasi saraf ini ya. Berarti juga proses penuaan secara umum tuh dia bisa bantu cegah. Jadi orangnya tuh lebih awet muda ya. Dia bekerja di semua sel, semua sistem, termasuk sistem imun. Ya. SOD ini kan nanti menangkal radikal bebas, dan kalau kita ada peradangan, radikal bebas kita juga banyak. Gitu ya. Dengan ditangkal oleh dua macam antioksidan, maka sistem imun kita bisa bekerja dengan baik tanpa menghasilkan apa istilahnya ya, dampak peperangan yang merusak gitu ya. Jadi imun kita waktu dia berperang melawan bakteri, melawan
kanker misalnya, itu terjadi kerusakan lingkungan akibat peperangan itu. Gitu. Ya. Jadi akibat peradangan tuh reaksi berantai yang bikin tubuh kita juga jadi sakit. Nah, dengan ditambahkan 2 antioksidan ini, sistem imun bekerja penuh, tapi collateral damage ya, kerusakan akibat peperangan itu bisa diminimalisir. Gitu. Nah, lalu disebutkan juga peranannya pada sistem pembuluh darah, khususnya kardiovaskuler dan cerebrovaskuler. Ya. Ini mungkin namanya asing, tapi saya sebutkan dampaknya. Penyakit kardiovaskuler itu mengakibatkan orang serangan jantung. Penyakit cerebrovaskuler menyebabkan orang dapat stroke, gitu ya. Nah, itu kalau 2 penyakit itu kan kita sudah sangat kenal. Nah, kehadiran SOD ini bisa menjaga pembuluh darahnya jangan mengalami penyumbatan dengan cepat, gitu ya, dihalangi sehingga dia lebih sehat pembuluh darahnya. Lalu sebagai antioksidan, SOD ini punya kelebihan ya, dia dapat didaur ulang, gitu ya. Umumnya antioksidan kalau dia diambil elektronnya oleh radikal bebas, dia sendiri bisa menjadi tidak stabil, sehingga dia tidak bisa digunakan lagi, gitu ya. Tapi SOD karena dia bekerjanya di sistem enzim, dia bisa dipakai ulang. Ya. Jadi dengan jumlah yang mencukupi, dia bisa bertahan lebih lama dibanding antioksidan lainnya. Yang kelima ini, kita bisa lihat gambar di bawah ini ya, macam-macam buah nabati ya, ada blueberry, cranberry gitu. Ini tentu rasa buah-buahannya tuh kental ya. Nah, ini dicampur sehingga dikenal sebagai superfoodnya nabati. Buah-buah yang punya keunggulan tinggi itu disebut superfood. Nah, di dalam superfood ini nanti ada zat yang namanya pterostilbene. Nah, ini juga suatu antioksidan. Dan dia punya khasiat menekan peradangan, ya, anti-inflamasi untuk otak dan pembuluh darah. Ya, jadi sama seperti yang sebelumnya tadi, dia bisa menjaga kesehatan pembuluh darah otak dan pembuluh darah pada umumnya, tidak gampang tersumbat. Lalu ada SOD lagi di sini. Jadi kalori ini banyak memasukkan SOD pada berbagai produknya. Nah, lalu dari kelompok buah-buahan ini, mereka juga ekstrak astaxanthin ya, yang diberi nama khusus karena ini hasil penelitian mereka, astaril gitu ya. Nah, ini kekuatan anti penuaan untuk urusan pembuluh darah jantung, otak, mata, sendi, dan otot. Ya, jadi banyak yang bisa dilindungi dengan konsumsi campuran ya medley dari buah-buahan ini. Ya. Lalu satu lagi OptiZing, ya. Ini mineral zinc, tapi diramu begitu rupa. Ini ternyata bagus untuk meningkatkan imunitas dan kondisi kulit kita. Jadi bisa untuk kecantikan produk ini. Ya. Sehat dan cantik lewat satu produk ini. Yang keenam, mereka buat khusus untuk anak-anak. Namanya Kids Essential. Nah, dikatakan untuk anak di atas 4 tahun. Gitu ya. Kalau 40 tahun boleh nggak? 50 tahun boleh nggak? Kalau namanya di atas 4 berarti 40 atau 80 juga boleh gitu ya. Karena kandungannya ini memang dibutuhkan oleh sel kita sejak anak-anak sampai lansia juga kita butuh-butuh saja gitu ya. Misalnya lutein dengan zeaxanthin ini dikenal untuk mata. Banyak produk tuh di luar tuh berdiri sendiri ya, mengandung lutein, yang satu mengandung xanthin gitu. Tapi di sini mereka berdua dijadikan pasangan
dengan perbandingan khusus 5:1. Ya, ini hasil penelitian. Ya. Jadi Kaler ini punya peneliti sendiri, punya laboratorium penelitian sendiri gitu. Dan mereka dapatkan ini adalah perbandingan yang paling unggul, ya, golden ratio 5:1 untuk menyehatkan mata. Ya. Nah, kenapa anak-anak sudah perlu diperhatikan matanya? Ya, karena perkembangan zaman. Sekarang ini semua anak sudah pegang gadget. Mereka yang sekolah mungkin juga PR-nya dikirim lewat gadgetnya gitu. Jadi mereka kena terpapar dengan sinar dari gadget itu, ya, khususnya yang kita kenal sebagai Blu-ray itu, ya. Di sini saya ada sebut di mana, ya. Jadi itu bisa merusak mata. Kalau terlalu lama itu akan terjadi kerusakan di korneanya juga. Gitu, ya. Jadi ini penting untuk melindungi matanya. Lalu dia tambahkan mikronutrien esensial tadi, ya, sedikit tapi penting. Dan karena sedikit tuh dia bisa lengkapi dengan banyak. Ya. Lalu satu bahan ini juga sangat penting, ya, fosfatidilserin. Waktu saya lihat komposisi ini saya langsung teringat waktu saya masih aktif di neurologi itu, gitu ya. Ini bahan yang kita sangat butuhkan pada orang yang mengalami kemunduran memori, fungsi luhur istilahnya, ya. Kita tambahkan, ya, dulu ada suplemen yang khusus isinya fosfatidilserin. Nah, di sini mereka sudah masukkan untuk anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak sehari-hari urusannya dengan belajar. Ya, dia butuh memori yang bagus. Proses belajar yang menunjang gitu, ya. Kalau otaknya, hardware-nya tidak mendukung, kan proses belajarnya akan terhambat. Gitu, ya. Mulai dengan konsentrasi. Kalau anak nggak bisa konsentrasi, mau diajarin yang rumit-rumit akan susah gitu, ya, karena ini pintu gerbangnya proses belajar konsentrasi. Lalu kehebatan otak adalah memecahkan masalah, ya, problem solving. Itu perlu didukung, ya. Anak-anak tuh sekarang disadari jangan sekolah untuk menghafal gitu. Perang di Ponorogo tahun berapa gitu. Itu hafalan gitu. Sekarang sudah berubah kurikulum. Orang tuh harus sekolah supaya bisa memecahkan masalah gitu, ya. Nah, di sini peranan suplemen ini jadi penting sekali. Lalu ditambahkan lagi di sini bilberry yang punya khasiat lebih unggul untuk mata, ya, dibanding berry yang lain, ya, strawberry, cranberry itu masing-masing ada titik tangkap yang berbeda-beda. Yang ketujuh ini untuk wanita yang mempedulikan tentang kecantikannya. Ya. Sini namanya Glow. Ini komposisi pertama hyaluronic acid ini dia menyehatkan jaringan konektif atau jaringan ikat. Nah, ini yang kita nanti akan alami sebagai kulit mengerut, ya, tidak kencang lagi, tidak seperti kulit bayi. Itu karena masalah di jaringan ikatnya ini, ya. Jadi hyaluronic ini akan mempertahankan jaringan ikatnya tetap banyak dan sehat. Lalu bahan kedua ini sialic acid-nya. Ini mungkin secara nama latinnya kita baru dengar nih, ya. Tapi kalau disebut YNO, ya, ini orang Chinese semua tahu itu sarang burung walet. Ya. Mahal itu untuk sarang burung walet, gitu, ya. Jadi kita tahu ini barang mahal, ya. Kalau dalam nutrisi ini disebut functional food. Makanan tapi punya fungsi yang khusus, ya, bukan sekedar mengenyangkan gitu, ya. Tapi dia punya peranan untuk fungsi metabolisme tertentu, ya. Nah, di sini dikenal metabolisme di otak, di sel kulit, ya, epitel, sama di sistem imun kita. Jadi ini penting
untuk kesehatan dan juga untuk kecantikan. Ya, kalau imun selnya nggak bagus, orangnya mungkin gampang jerawatan misalnya, ya, gampang meradang, gampang bisulan. Gitu. Nah, ini membantu kondisi peradangan-peradangan karena infeksi tadi. Ya. Nah, ditambahkan juga SOD di sini. Jadi sekali lagi kita ketemu SOD di sini, ya, sebagai antioksidan enzimatik. Lalu mereka tambahkan ekstrak teh hijau, ya. Nah, ini unik. Kita biasanya diajarkan teh, kopi itu sama-sama mengandung stimulan, ya. Bikin otak tuh jadi terjaga, jadi melek, ya. Tapi ternyata di teh hijau ada kandungan yang bikin efek menenangkan, gitu. Jadi orang yang konsumsi ini otaknya itu bisa lebih calm down, gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena kehidupan sekarang kan banyak stres. Orang stres juga kulitnya tuh akan terdampak. Dia lebih cepat tua, lebih cepat mengerut, gitu. Ya. Jadi dengan menambahkan bahan yang bisa bikin efek menenangkan, stresnya berkurang, itu juga akan menyehatkan kulitnya. Ya. Lalu terakhir ini ada glutathione. Kita sudah kenal kalau glutathione ini, ya. Ini dikenal sebagai master antioksidan yang tubuh kita bisa memproduksi sendiri, ya, yaitu dari liver kita. Jadi tergantung kesehatan livernya. Kalau livernya sendiri juga sudah mulai sakit-sakitan, otomatis produksi glutathione-nya juga berkurang banyak. Jadi antioksidan di badan kita juga akan anjlok. Orangnya jadi cepat tua, gitu ya. Jadi ini semua saling berkaitan. Yang ke-8, Vital Blue. Ini vitamin dan mineral, ya, yang diusahakan selengkap mungkin, ya. Dan vitamin B kompleksnya ini bahan yang alamiah, ini diproduksi dari proses peragian fermentasi. Jadi ini bukan sintetik, ya. Lalu lutein zeaxanthin juga ketemu lagi ada di bahan ini. Jadi ini merupakan semacam vitamin mineral yang umum yang kita butuhkan sehari-hari, ya. Tapi karena tadi, ya, blue light ini, ya, blue light ini bisa merusak retina mata juga, kita perlu tambahkan pada vitamin yang umum ini, ya. Lalu ada bahan ekstrak dari jamur-jamuran, ya, fucoidan. Ini dikenal sebagai bahan meningkatkan imunitas, gitu, ya. Ada farmasi yang khusus memproduksi fucoidan dalam dosis yang tinggi, gitu. Nah, mereka pakai itu untuk melawan kanker. Jadi ini bukan sekedar pelengkap supaya kamu lebih bagus imunitasnya, gitu. Memang dia dikenal punya daya ungkit terhadap imun yang tinggi. Lalu ada ergothionein. Ini juga antioksidan yang bekerjanya di mitokondria, lagi-lagi mitokondria. Jadi benar-benar si kalori ini fokus pada mitokondria, DNA, dan sel kita. Nah, terakhir ada citrulline di dalamnya, ya. Dia akan meningkatkan produksi nitric oxide. Nah, ini penting, ya. Mungkin kita pernah dengar orang yang sakit jantung waktu serangan ditempel koyo di dadanya, ya. Lalu orang itu jadi terselamatkan. Nah, koyo itu akan membuat nitric oxide sehingga pembuluh darah jantungnya itu melebar, gitu, ya. Nah, jadi ini fungsinya citrulline ini nanti dia akan membantu melebarkan pembuluh darah jantung, otak, dan juga di genitalia, ya. Jadi pada pria kalau aliran darahnya tidak bagus, banyak sumbatan, misalnya karena kencing manis, karena kolesterol, gitu, dia akan mengalami disfungsi ereksi, gitu, ya. Jadi bahan ini akan membantu sebagian masalahnya dalam hal aliran darah. Kesembilan ini dikasih nama lifespan, ya, usia kehidupan. Jadi kalau dari namanya kita bisa bayangkan ini dibutuhkan
oleh orang-orang yang sudah lebih lanjut usia gitu, supaya mereka panjang umur ya. Nah, tapi kapan mulai dikonsumsi? Ya jangan tunggu lansia gitu ya. Orang muda pun sudah bisa karena isinya ya, ada efek yang mirip dengan pembatasan kalori. Ini lagi ngetren nih sekarang nih. Intermittent fasting. Ya, intermittent fasting ini sengaja orang dibikin fase lapar ya, karena kalorinya dibatasi. Karena ternyata pada waktu tubuh kita mengalami kelaparan, itu dihasilkan bahan-bahan yang justru bisa melindungi tubuhnya dari efek buruk penuaan. Gitu, ya. Jadi ini pada ngetren nih, selain bisa kurus, bisa awet muda gitu ya. Nah, di dalam lifespan ini ada efek seperti orang melakukan intermittent fasting. Ya. Jadi dia mengalami penurunan berat badan, tapi juga sekaligus ada perbaikan di metabolisme selnya, ya, karena NAD-nya meningkat, sirtuinnya juga meningkat, dia jadi lebih awet muda. Lalu ada alfa GPC ini, ya, fosfokolin. Ini pasangannya yang tadi fosfatidilserin. Ya. Kalau fosfatidilserin itu untuk memori, fosfatidilkolin itu lebih umum sifatnya. Ya, dia meningkatkan neurotransmitter yang namanya asetilkolin. Ini merupakan bahan penjembatan komunikasi antar sel otak gitu ya. Jadi kalau bahan ini kurang, komunikasi sel di otak tuh juga kurang. Ibaratnya kita nelpon tuh banyak putus-putusnya gitu ya. Tidak lancar apa namanya saluran komunikasinya. Ya. Jadi ini penting untuk kerja otak yang lancar tadi. Otaknya encer tuh karena asetilkolinnya melimpah gitu ya. Lalu fisetin. Fisetin ini akan mempengaruhi sekali kondisi sirtuinnya. Ya tadi ya, sirtuin ini untuk tingkat metabolisme di DNA-nya. Nah, ini juga dikenal sebagai bahan untuk menguatkan saraf dan otak. Ya. Lalu efek tambahannya dia juga ada anti radang. Jadi otak yang kelelahan, kurang tidur, itu juga akan mengalami suatu proses peradangan. Nah, bahan ini akan membantu jangan sampai terjadi kerusakan yang lebih luas. Gitu, ya. Lalu ditambahkan NMN lagi, ya. Lalu ada transresveratrol. Ini kita pernah dengar ada dalam produk ekstrak anggur juga, gitu ya. Anggur diambil ekstraknya jadi resveratrol. Ini antioksidan yang menembus otak juga, gitu ya. Jadi bersama dengan NMN dan yang lain-lain tadi ya, sirtuin tadi, dia peranannya besar melindungi sel-sel kita. Nah, ekstrak teh hijau juga ada di sini. Ya, tadi kita sudah ketemu pada glow ya, ini sekarang pada lifespan juga ada. Melindungi otak, melindungi jantung, dan pembuluh darahnya. Oke, ini yang terakhir 10 ya, Maxman. Nah, kita perhatikan ini sudah merupakan ekstrak bahan aktifnya. Jadi bukan lagi bahan mentah digiling-giling dimasukkan. Ya, tapi ini sudah bahan aktifnya dari ginseng India. Gitu ya. Jadi rupanya di tiap negara itu ada tanaman tonik yang paling tinggi gitu, peringkatnya. Kalau di China itu ginseng misalnya. Nah ini di India ini namanya ashwagandha. Dari ashwagandha ini mereka ambil bahan aktifnya. Lalu dari China, traditional Chinese medicine ini, dia ambil Cordyceps sinensis. Ini terkenal sekali di TCM ya. Nama Mandarinnya ini Tung Chung Xia Chao. Ya. Jadi dia akan menguatkan organ paru, organ ginjal. Ya. Kita tahu paru itu untuk menghasilkan qi,
energi, ginjal itu berkepentingan untuk usia panjang, juga kekuatan seksual itu ada di ginjal. Jadi bahan ini merupakan tonikum yang bagus dalam TCM. Nah, sekarang TCM digabungkan dengan herbal India, digabungkan dengan ginsengnya Peru, obat kuatnya dari Malaysia. Ini jadi seperti pertemuan bangsa-bangsa ini, produk ini. Ya. Berbagai negara punya unggulan tonikumnya, dia campurkan di sini. Ya. Jadi semua ini dikenal sebagai adaptogen. Artinya dia mampu membuat badan kita tuh beradaptasi dengan berbagai kondisi. Ya. Mau cuaca dingin, hujan, panas tuh badannya tahan aja gitu ya. Ini karena sudah diperkuat oleh bahan-bahan yang luar biasa di atas. Ya. Nah, salah satu efek tambahan yaitu mereka meningkatkan hormon testosteron pada orang yang sudah kekurangan gitu ya. Kalau dia normal-normal ya mungkin dia nggak kelihatan efeknya. Tapi orang yang produksi testosteronnya menurun, dia akan bantu untuk meningkatkan. Jadi kalau gairah seksualnya terganggu karena kondisi turunnya testosteron, Maxman bisa memperbaiki lagi gairahnya itu, gitu ya. Di sini juga meningkatkan nitric oxide. Jadi bukan hanya gairahnya, tapi juga fungsi ereksi dari genitalianya tuh dia bisa perbaiki, gitu ya. Tapi sekali lagi ini semua bekerja di level organ-organ. Ya. Jadi bukan seperti obat kuat Viagra, Cialis gitu ya, yang khusus dirancang untuk langsung ke organ genitalia pria supaya dia bisa ereksi dengan kuat berjam-jam gitu. Maxman tidak dibikin seperti itu gitu ya. Jadi jangan bandingkan dengan Viagra. Ini berapa kecepatan kerjanya, bisa tahan berapa lama? Bukan itu gitu ya. Dia menyehatkan secara umum tubuhnya konsumen ya. Dan walaupun namanya Maxman, ini bisa dikonsumsi juga oleh wanita ya. Tadi ingat ya, wanita punya sel juga triliunan gitu ya. Dan wanita juga punya testosteron. Jangan lupa. Pria punya estrogen juga. Jadi Tuhan tuh bikin kita tuh benar-benar tetap yin yang tuh ada di dalam wanita maupun pria gitu ya. Jadi testosteron pada wanita ini juga bisa diperbaiki, tapi jangan khawatir nanti jadi tumbuh kumis, nggak begitu gitu ya. Ini kan dia meningkatkan secara alamiah. Jadi keseimbangannya tetap tubuh kita yang mengatur. Gitu ya. Nah, kalau testosteron pada wanita itu ditingkatkan, gairahnya tuh akan lebih bagus dan juga nanti pengaruh pada kekuatan otot. Ya. Ototnya juga bisa jadi lebih terbentuk. Kalau dia olahraga beban, lebih cepat terbentuk ototnya. Kalau wanita itu ototnya jadi lebih kokoh gitu ya, lebih firm. Ya. Oke. Lalu ini tadi nitric oxide untuk disfungsi ereksinya. Oke, itu semuanya dengan tujuan yang sama, ya. Visi misinya sama supaya kita bisa bertambah umur, tapi bukan bertambah tua, gitu ya. Umur kita nggak bisa halangi, dia pasti nambah terus. Gitu. Tapi penuaan bisa berbeda. Orang yang sama-sama umur 70 gitu, nasibnya bisa berbeda jauh. Ya, yang satu tuh masih aktif, masih produktif, masih bersosialisasi kemana-mana, masih traveling gitu. Tapi kalau dia tidak jaga, dia kena sakit-sakitan, kena stroke, sudah berkurang banyak kualitas hidupnya. Ya. Jadi kita mau bagaimana kita bisa tetap sehat, produktif, ceria di masa lansia. Nah, mulailah merawat tubuh kita dan menurut Kaleri filosofinya mulailah dengan merawat sel kita. Ya. Oke, itu Sis Irina yang saya bisa sharingkan. Oke.
Ya, terima kasih Dokter Wijaya. Sampai apa tuh mendengarkannya tuh senang sekali. Jadi 10 produk ini bagus semua ya dok ya? Iya, bagus semua, tapi kita Bagus nggak semua mungkin ya? tawarin semuanya gitu. Makanya kita perlu sekali mengenal kelebihan masing-masing dan kita bisa bantu konsumen tuh memilih kondisimu lebih butuh yang ini. Gitu. Ya. Iya. Jadi tergantung masing-masing nanti kebutuhannya supaya manfaatnya maksimum ya dok. Ya, yang paling kelihatan kan untuk anak, untuk wanita, untuk Iya. pria yang uh, mudah lelah, mudah capek gitu. Itu sudah jelas produknya. Nah, Iya, yang terus lain-lain itu bisa untuk semuanya. sama tadi juga apa untuk mata ya dok? Ya, Itu kan kalau mata itu kan sudah dari anak-anak sampai sampai tua nih sekarang sudah matanya udah berat semua karena masalah kita sekarang kan dunianya dunia gadget semua ya. iya, Jadi dari kecil sampai tua semua butuh kesehatan mata nih, vitamin mata lah intinya ya. iya, Dan di galeri ini ada ya dok. ada. Yang buat anak dan juga tadi yang buat orang tua itu ditambahkan yang buat mata. Ya. Iya bagus sekali loh. Tadi juga udah banyak yang japri ke saya. Ini 10 produk kok bagus-bagus semua ya. Japri ke saya. Kita Nah ini kita punya komunitas masing-masing ya. Jadi teman kita yang punya anak misalnya, nah kita sudah bayangkan mereka perlu dilindungi. Ya. Saya punya teman anaknya tuh tiba-tiba minusnya naik tinggi. Gitu. Dia sampai bawa ke Singapura, ternyata jawabannya berhenti dulu main gadgetnya. Gitu. iya ya udah memang dunia gadget dok. Sama ini tadi ada yang apa? Ya ibarat ngencerin otak ya, maksudnya lebih mencerdaskan ya. Ya, yang buat anak itu Iya, ada bahan itu. bagus sekali Fosfatidilserin. Ya. yang buat anak tadi tuh. Buat anak sama yang lifespan buat orang tua itu punya uh, kelebihan otaknya ditolong gitu ya. Iya, bisa apa lebih konsentrasi itu ya, Ya, konsentrasi. problem solving. Hebat banget. Ini jadi kita juga bisa mikirin anak cucu nih, yang punya anak yang masih kecil, bisa Kalau yang ketemu orang yang autis juga ya, kan salah satu kondisi autis itu dia nggak bisa konsentrasi. Gitu. oh ya untuk anak autis ya. Begitu dia meningkat konsentrasinya, dia bisa lebih duduk uh, tenang gitu. Tenang ya. Ini dok, sebentarnya ada pertanyaan dari chat nih. Sebentar, Pak Hendi. Ya, ada Pak Hendi nih. Dokter Wijaya, selamat Ya, malam. Apakah wow. lutein membantu mokulahul pada retina yang sudah dioperasi? Ya, kalau bekas operasi terus selalu jadi kendala ya. Karena itu kan ada trauma mekanik namanya. Kita tidak tahu apakah bekas trauma itu bisa dijembatani lagi oleh jaringan yang alamiah di dalam sana. Beda kalau itu karena penyakit. Jadi kalau penyakit tuh kita masih bisa healing, masih bisa regenerasi. Tapi kalau kena pisau bedah, kena laser itu hasilnya belum tentu sama seperti luka alamiah. Gitu. Hmm. Ya, Pak Hendi. Pak Hendi, ini jawabannya Dokter Wijaya. Maksudnya gimana ya dok? Kena kena silet itu. Soalnya saya kan pakai supaya nggak baca nggak pakai kacamata, jarak jauh nggak pakai kacamata. Hah? Jadi kan saya pasang bukan bukan itu. Saya pasang gitu dok. Itu ada efeknya emang dok? Pasang apa? Lensa Ah, ah, katarak. iya, lensa. Jadi saya nggak usah pakai kacamata Itu seumur kan hidup. ada katarak atau bukan? Sebelumnya ada katarak dibuang. Ya.
Terus Ya, sama dokternya disarankan supaya nggak pakai kacamata, ya, dipasang lensa gitu, Dok. ya, itu lensa tanam. Ya. Iya, Itu kan berarti memang tindakan yang dibutuhkan gitu ya. iya, Nah, iya cuma supaya nggak pakai bekas, kacamata lagi. iya, tapi Mm. bekas luka operasi itu yang kita sebut sebagai trauma mekanik gitu ya. Eh, tapi kalau katarak sih biasanya memang nggak banyak cacat pasca operasinya, lebih banyak manfaatnya daripada apa istilahnya mudaratnya daripada ruginya gitu ya. Jadi kita nggak terlalu permasalahkan dampak operasinya itu gitu, karena kalau nggak dioperasi kan matanya juga nggak berfungsi dengan baik gitu ya. Cuma Tapi tapi pertanyaannya kan setelah tentang setelah dibuang kataraknya kan saya pasang lensa gitu, Dok. iya Sekalian gitu. ya nggak apa-apa kalau nggak ada masalah kan kita nggak perlu bahas. Iya. Yang Enggak, tadi maksudnya dibahas dokter itu tadi. kan karena ada makula yang bekas operasi gitu. Oh, 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 oke. Enggak, Konteksnya saya pikir karena operasi itu mengakibatkan matanya. Enggak ya, Dok? Bukan ya? bukan, tadi kan pertanyaannya bukan soal katarak, Hmm. makula karena operasi gitu, karena tindakan ya. Hmm. Tapi kita kan tidak bisa tahu seberapa jauh ini bisa healing, bisa regenerasi sebelum kita upayakan ya. Jadi Hmm. kita berikan bahan-bahan yang bisa menyehatkan mata tadi ya. Hmm. Lutein sama santin dengan perbandingan yang khusus ini kita patut upayakan juga gitu. Saya tetap minum sih, Pak. Dok, Luten saya minum, Dok. Ya, nah, Tapi memang dari tadi saya bilang KSC. lutein itu sudah lama dikenal. Tapi Iya. urusan dia dikombinasi dengan zeaxanthin dengan perbandingan khusus ini suatu hal yang baru gitu. Hmm. Jadi Betul. kita ya seperti Sis Irina bilang kita perlu terbuka dengan perkembangan yang baru gitu ya. Iya, iya, Luteinnya udah lama, tapi iya, iya, perkembangan yang baru kan kombinasi dengan perbandingan rasio yang golden ratio tadi. iya, Kita mesti coba benar nggak temuan itu. iya, Dok. Makasih, Dok. Hari sama-sama. Ya, kemudian ini dari Ibu Lina. Selamat malam Dok Wi dan rekan semua. Saya mau nanya kalau untuk anak supaya gampang sakit-sakitan, supaya nggak gampang sakit-sakitan kali ya. Itu yang mana Dok? Itu kurang tidak kali. Kan pertanyaannya Ya, kurang sedikit kalau kata-katanya. anak-anak kasih kids esensial aja karena anak-anak kan belum banyak kekurangan ya selama orang tuanya peduli dengan makanan gaya hidupnya gitu ya. Tapi kalau makin tambah umur kan kita makin banyak kendala kesehatan. Kalau anak-anak kita cukupkan kebutuhannya itu sudah bagus. Kids esensial itu cukup lengkap. Dan kita nggak perlu berantem dengan anak karena jejelin dia vitamin yang mereka nggak sukai gitu ya. Ini rasanya enak, kayak kenyal-kenyal dan manisnya itu menarik gitu. Bahkan kemarin eh, gurunya ingatkan kita, ini jangan ditaruh di tempat yang gampang diraih anak gitu. Habis nanti karena enak. Karena enak ya. Ya, Jadi kita ngasihnya juga sesuai kebutuhan aja ya Dok ya. ya dong. Untuk anak ya anak saja sudah cukup ya. Ya, ya, Nah, para lansia nih butuhnya banyak macam nih. ya. Tapi anak di Jakarta dengan anak Produk dari mana ya, Dok? di Amerika, Oh, ya. Anak di Jakarta itu polusinya tinggi ya, jadi mereka tuh lebih butuh soal antioksidan ini. Oh iya iya iya. Ini benar-benar kita harus mempersiapkan anak cucu kita nih. Karena masa depan kan makin sulit nih. Harus Iya. punya kesehatan tubuh yang prima nih anak cucu nih. Kesehatan tubuh dan kesehatan jiwanya itu. Ya, ya begitu ya Ibu Lina. Nah, ini ada lagi dari Ahun.
Selamat malam Dokter Wijaya dan teman-teman semua. Jadi apa saja yang dibutuhkan buat perempuan di usia 62 tahun? Ya, Hun. Sama-sama Kita ya, Hun. sama-sama 62 kebutuhannya bisa nggak sama, gitu ya. Dilihat juga Iya, oke. ada keluhan apa. Hun. Silahkan Hun, itu di-unmute Hun suaranya. Jadi bisa langsung bertanya sama Dokter Wijaya nih. Selamat malam, Dok. Malam, Sis Ahun. Eh, saya mau tanya, kalau di usia 62 ini, saya sih sebetulnya tidak merasa punya sakit apa-apa gitu sih. Mm. Nggak gampang sakit gitu loh, tubuh saya. Jadi Makanan kira-kira makan eh, vitamin apa aja nih gitu. makanan sayur buah cukup nggak? Ya, cukup, cukup. Setiap Oke. pagi bangun tidur saya minum air putih, terus makan buah dulu. Setelah makan 2 macam buah, biasanya kira-kira 2 macam buah, minimal 1 macam buah saya makan. Setelah makan buah, baru saya makan yang lain-lain gitu, makanan berat atau gimana. Hmm. Tapi nggak ada keluhan apa-apa. Tidur juga oke. Nah, kalau tidur memang saya sepertinya agak kurang. Ah, Ya, tidur hanya tidur sih yang saya agak masalah. Jadi kalau mamanya saya tidur contohnya jam 9, nanti tengah malam jam 3-an gitu saya udah bangun, nggak bisa tidur lagi. ya. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau mamanya tidurnya sekitar jam 11-an gitu ya bisa sampai pagi jam 6 gitu, Ya. baru bangun. Ya. Jadi kita bisa, karena ini 10 ini bisa saling melengkapi gitu ya. Kita bisa putar kebutuhan bulan demi bulan tuh yang jenis berbeda tuh bisa aja ya. Karena kan kita nggak tahu persis kita kurang apa aja sih gitu. Nah, kalau sayur buah sumber vitamin dan mineral tuh kita rasa cukup, maka yang Vital Blue itu bukan jadi prioritas gitu karena dia kebutuhan dasar vitamin mineral tuh ada di sana. Nah, kita bisa prioritaskan yang antioksidan tadi yang bisa melindungi otak juga gitu. Ya, kita bisa mulai dari situ aja satu produk. Lalu kita lihat lagi pencernaannya. Buang air besar tuh tiap hari nggak? Iya, tiap hari rutin. Berarti tadi itu ya dok, yang nomor 5 ya. Yang nomor 5. Yang nomor 5 kan buat otak, antioksidan dan buat kulit. Ya, bisa di sana ya. Nomor 5, sebentar saya lihat. Rejuve itu ya, itu minuman macam-macam buah tadi. Gitu. Tapi kalau buahnya Oh, sudah cukup kan bukan itu yang jadi utama. iya. Jadi apa tuh? Saya rasa yang saya butuhkan mungkin buat otak ya, karena sekarang udah mulai agak lupa-lupa nih gitu. Hmm. Bisa dikasih SOD dan NMN. Sebentar saya tampilkan lagi ya. Berarti itu nomor 4 ya dok? Ya, 4. Nah, karena SOD itu antioksidan kuat, NMN juga begitu, itu kombinasi itu melindungi sel, seluruh sel ya, dan yang di otak tuh juga mereka punya kelebihan titik tangkapnya di otak juga. Perlu ditampilkan lagi nggak? Boleh, boleh dok. SOD ini. Ya. Jadi kita jaga sistem imun karena tambah umur kita juga lebih rentan kena infeksi ya. Lalu metabolismenya juga dijaga, terus perputaran mesinnya itu semua tetap baik. Lalu 2 organ penting otak dan jantung terlindungi, ya. Bisa mulai dari sini. Oke, nanti yang kedepannya kita lihat lagi
ini sudah berkembang, udah lebih bagus. Apa yang terasa masih kurang, kita ganti produknya untuk keluhan spesifik tadi. Oh iya, kalau di lab sih saya ke Prodia baru ya kira-kira 2 bulan lalu lah. Itu Hmm, hasil labnya kolesterol yang agak tinggi, yang lainnya bagus semua. Iya, Ya kolesterol jadi itu metabolisme di liver. eh, ini Kita lihat kolesterol juga. susah banget turunnya dok. Jadi gimana tuh? Pakai yang apa? Kolesterol tuh antara usus dan liver itu ya. Di usus dia ada reabsorpsi, di liver dia pembuangannya. Jadi kita bisa perbaiki yang dua itu ya. Ini probiotik bekerja di usus ya. Dan dia juga punya peranan memperbaiki level kolesterolnya ini. Berarti nomor 2 ya dok. Ya, nomor 2. Karena nanti SOD-nya juga bisa bekerja di livernya juga. Baik, Oke, terima kasih dok. ya sama-sama. Dok, boleh Ya, tahu yang nomor 2 ini dia bentuknya saset. Satu kotak ada berapa saset, Dok? sini ada 30. Jadi rata-rata produknya mereka tuh dirancang untuk 1 bulan konsumsi. Jadi berarti satu hari satu ya, Dok? Ya, kalau orangnya kebutuhannya normal-normal ya. Kalau dia sedang mencret, sedang sakit, itu boleh lebih. Boleh tahu harganya, Dok? Saya nggak hafal, mesti nyontek. Nanti aja, nanti aja ya. Oke. Dok mau nanya dok, Ya, Bu Lina ya. Kalau seumpamanya badan memang bekas sakit seperti saya tuh, apakah cuman satu macam aja yang dimakan atau yang diminum atau bisa pagi apa, sore apa untuk memenuhi kebutuhan semuanya itu? bisa, bisa. Ini kombinasi karena lain-lain fungsinya kita bisa kombinasi gitu. Hmm, iya. Tapi karena harganya juga tidak Oh, mahal ya. murah, kita prioritaskan mana duluan gitu. Iya, Nanti iya, yang iya. gelombang berikutnya baru giliran yang lain gitu. Supaya Tapi kalau berlainan pagi sore dimakan beda nggak boleh, apa-apa? boleh. Yang ini semua dikombinasi boleh. Karena Terima kasih. pabrik yang sama dia udah teliti. Ya, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ya. Ini dok saya ingin menambahkan nih, ini Ahun ini teman saya nih yang dari Cirebon. Dia Nah, memang sangat-sangat memperhatikan kesehatan nih dok. Ini Ahun ini sehat sekali. Tapi dia masih memikirkan untuk ke depan, masih mau menjaga terus menjaga yang namanya Ahun ini. Ini sehat sekali nih dok. Sahabat saya dari Cirebon nih dok. ya, kalau sehat sekali kita jadi nggak perlu banyak-banyak gitu. Ya. Tapi dia memikirkan masa depan, makanya dia selalu mikirin, wah supaya sehat gimana ya. Makanya sehat terus ya. Dia menjaga kesehatannya luar biasa. Ya, kalau kondisi sehat saya sarankan yang nomor 1 aja, yang Alpha Hope. Ya, ini Nomor 1. ini dilarutkan, jadi kita seperti air minum begitu, ya. Karena ini antioksidan yang luar biasa, jumlahnya tuh jutaan molekul di dalam satu tablet tuh waktu dia keluar gasnya itu ya. Dia akan membersihkan seluruh tubuh kita gitu. Ya, jadi ini support pertama soal membersihkan tubuh kita dari radikal bebas gitu. Ya. Ini kan PQQ juga sudah ada efek nootropik. Jadi untuk otak juga sudah ada gitu. Ya. Ini garis terdepan. Semua kondisi bisa konsumsi Alpha Hope. Semua. Detok ya dok. Ya, karena dia peranan detok dan juga untuk menguatkan sistem saraf tadi. Makasih ya. Oke. Ya, mungkin ada lagi siapa yang ingin bertanya?
Dok, Ya, berarti kalau umpamanya sudah nomor 1, yang nomor 4 nggak perlu ya? nggak perlu. Nanti aja dilihat perkembangannya dulu. Cukup nggak yang nomor 1 itu? Yang nomor 4 tuh efek antioksidannya beda lagi gitu. Titik tangkapnya beda. Yang 1 lebih umum. Oke, makasih dok. Dari Ini Dok, hebatnya dokter Wit. tahunya cukup atau enggak dari mana, Dok? perkembangan yang dirasakan setelah konsumsi. Cuma itu? Ya kalau mau ada data lab ya perbandingan Iya, sebelum kayaknya dan itu ya, sesudah. Dok ya. Mm-mm. Jadi lebih baik kayaknya cek lab dulu baru beli obatnya kali ya, Dok. Lebih baik ya kayaknya. Ya, tentu lebih baik. Data itu makin lengkap, kita diagnosanya juga akan lebih akurat. Iya, iya lebih akurat. Baik, Dok. Makasih, Dok. Ya, Before after Dina, before after. iya. Berarti yang nomor 1 itu untuk awalan detox ya dok ya? Ya, jadi itu lini terdepan gitu ya. Jadi kalau beli paket juga semua tuh dimulai dengan paket nomor 1 sama probiotik. Ya, karena sekarang probiotik tuh juga disoroti kondisi usus kita tuh nggak bagus sih. Baik. Banyak orang yang BAB 3 hari sekali, 5 hari sekali, dan dia merasa itu biasa gitu. Saya biasa kok memang BAB 5 hari sekali gitu. Padahal itu menimbun sampah di dalam badan. Jadi kita bereskan ususnya. Banyak penyakit bermula dari usus juga. Iya. Dok, cek labnya apa aja, Dok? Ini aku. Air panasnya di kiri. Jadi Cek lab yang standar aja yang kita sebut tuh sebagai faktor resiko itu ya. Jadi selain darah lengkap, fungsi ginjal, fungsi liver ya, SGOT, PT, ureum kreatinin, sama Iya. EGFR ya, kapasitas fungsi Iya. ginjalnya seperti apa. Karena Terus? faktor resiko itu soal gula, kolesterol, Iya. trigliserid. Ya, kolesterol tuh Iya. yang lengkap tuh Semuanya. lipid Iya. profile. Liquid profile. Iya. Terus apa lagi, Lalu Dok? asam urat. Oh, Karena itu asam urat. nanti tiga-tiga itu Bagian akan tangan. mempengaruhi kekentalan darah. Iya. Nah, dari situ baru tanya sama dokter ya, makannya apa aja ya, Dok? Iya, Iya, baik, Dok. ya, Itu yang bagus, Dok. Kalau menurut saya, Dok. Jadi ya. jangan diraba-raba. Kalau orang Nah, Indonesia tuh diraba-raba penyakitnya. iya, Hasil lab lebih akurat ya, Dok. iya. Tapi kan orang juga nggak semua mau kalau disuruh periksa lab. Gue nggak sakit kok disuruh periksa lab gitu. Tapi padahal lebih bagus loh. Kalau saya lebih senang periksa lab loh. Iya, saya juga Ya, lebih karena senang. kesadaran kesehatannya sudah lebih tinggi, jadi tahu kenapanya itu tahu. Iya, Lebih jelas gitu, Dok. Jadinya. Ya, penting sekali itu Kak. Supaya kita tepat sekali ya. Melangkahnya Dok, itu tepat sekali kalau sudah. cek lab tuh minimum 6 bulan sekali ya, Dok ya? iya. Iya. Kalau ada yang abnormal 3 bulan sekali. Oh, nggak usah lah, Dok. Maksudnya kalau Masih ada sehat. masalah. Iya, Kalau ada kan kita ngomong masih sehat. kayak gula, kolesterol kan itu bisa berubah-berubah. Jadi 3 bulan kita evaluasi maju atau belum gitu. Iya. Besok cek lab, Rin. Iyalah, kita akan Nah, memikirkan kesehatan. Kita mau sehat sampai tua. iya. Kita Ya, udah tua, Rin. belum ah, Udah, belum tua. kalau life begin to 60 ya, Dok. Sudah senior, bukan sudah tua. Oh, gitu ya. Ya, barangkali teman-teman yang lain, Bu Sri Wahyuni mau bertanya. Kayaknya dari tadi sangat serius nih dengerinnya nih. Kita sehat Bu Sri sampai tua. Iya. Jadi nggak ganggu anak-anak. Dengerin udah cukup, Pak. Ya, bagus ya Bu Sri ya. Ini Iya. Susana nih dari Bali juga nih yang punya masalah gula nih Susana nih dari Bali. Nah, Susan. kalau ada gula itu bakalan butuh lebih banyak macam. Ya, karena gula itu ibu semua penyakit. Jadi kita akan rotasi produk demi produk tuh supaya semuanya saling kerjasama.
Ya ini tadi yang Iya dengerin. sih, Ya, itu. Susan. Ya, Susan. Iya, saya memang gulanya HbA1-nya masih tinggi dalam kontrolnya si dokter. Ya, Terus kemarin saya beli Usana, tuh pakainya Usana sekarang. aha, satu macam. Usana itu kan ada yang antioksidan, Ya, ada yang mineral, nah terus ada yang untuk liver, jadi terus sama biomega. ya, jadi coba aja. Heeh, Nanti 3 bulan dilihat hasilnya. betul. Emang sekarang saya masih proses nurunin HbA1c-nya sama dokter Bali. Ya, Ini ada produk baru, Susan. Iya benar, saya justru udah ngikutin minggu kemarin sama minggu ini. Kalau saya lihat sih memang kayak mineral, antioksidan itu untuk diabetes perlu. Saya soalnya kandungannya juga saya kirim ke dokternya. Oke apa enggak untuk konsumsinya. Jadi sekarang masih konsumsi yang si Usana sama obat dokter buat turunin HbA1c-nya. Pakai obat salah dokter ya. satu efek orang kencing manis itu kan lemes ya. Jadi metabolisme gula itu tidak mulus diubah menjadi energi, gitu ya. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu indikator juga. Labnya kalau turun gulanya tapi orangnya tetap lemes, berarti kan ada masalah di pembentukan ATP tadi gitu. Ada masalah dengan mitokondrianya. Jadi levelnya itu sudah di sel itu. Kita perlu tambahkan produk yang dari kalori ini untuk memperbaiki itu. Jadi dilihat Iya, perkembangan. karena semenjak konsumsi vitamin itu memang otomatis timbangannya ada naik. Tadinya kan udah kurus banget. Kebetulan saya juga punya tiroid. Ya. Sekarang sih udah naik timbangannya ada 5 kilo udah. Padahal tinggi loh Susanani ini. Yang kemarin tuh HbA1c-nya Desember 12,5. Oh ini. 12,5? Iya. Terus Waduh. dikasih obat 3 bulan, kayaknya nggak kurang cocok ya, turunnya cuma sedikit, baru ke angka 11,4. Obat yang dimakan apa? Kemarin itu Glucopax itu kayaknya nggak kena. 3 bulan, terus diganti lagi dokter sama obat yang ada kombinasi antara metformin sama gingivirus gitu lah istilahnya. Iya. Obat-obat gula kalau secara kedokteran tuh umumnya yang merangsang produksi insulin di pankreas. Jadi dia tingkatkan produksinya. Belum ada obat yang manjur tuh untuk memperbaiki reseptor insulin yang tadi resisten itu, gitu. Ya. Jadi kalaupun sedang makan. Ya, saya lumayan tertarik. Kemarin juga saya ada baca-baca buka Google juga sih sama produk-produk ya dokter itu. Nah, jadi kita nanti Saya lihat rata-rata yang dianjurkan dari dokter untuk diabetes itu banyaknya larinya antioksidan ya. ya karena dia sampahnya tuh tinggi, metabolismenya nggak bagus, jadi sampahnya tinggi. Ibaratnya mobil tuh apa ya? Kayak bensinnya oktannya rendah itu sampahnya jadi banyak gitu. Iya nih saya lagi masih belum, nanti harusnya bulan Agustus ini saya harus cek lagi HbA1c-nya. Turun lagi nggak? Terakhir 11,4 masih dokter. Oke, nanti kalau nggak turun kabarin lagi. Iya, ganti produk. Dicoba mungkin dari perbaikan Thank you, saja ya, dokter. kali ya, Dok. Iya. Kalau ini kan Susan dari obat terus nih. Nah, ditambah dari Ya, perbaikan. dari obat sama itu ya. Dari dulu kan saya konsumsi Usana juga, cuma sempat stop. Ini jadinya kemarin karena udah kurus banget,
Terus dokter sampai bilang nggak usah diet karena memang timbangannya sampai 50. Sekarang sih udah 57 timbangan. Mm-mm. Oke, Jadi Mas. itu dokter bilang oke, nggak usah diet, cuma yang manis-manis saja kurangin. Nah, itu mungkin pertama obatnya kurang cocok. Sekarang sih gula puasa cek sendiri sih udah 131. Tadinya 220 ya per minggu ya. Ya. Waduh, tinggi ya Susan. Tinggi. Yang lain udah dicek semua Desember untuk liver, eh, ginjal semua masih oke, kolesterol apa oke. Cuman HbA1c aja tinggi sama tiroid tinggi. Tiroid juga. Ada tiroidnya hyper dikasih obat sekarang, tirosol. Waduh. Dari produk ini yang tadi lini pertama Alpha Hope tuh bisa mulai dari situ kalau mau ditambahkan. Gitu. Ya, yang alfakot ya tadi saya sempat dengar sih. Ya, itu benar-benar dia multifungsi di garis pertama. Hidrogen itu besar peranannya nanti. Di Jadi luaran karena saya ada konsumsi utama itu apa kebentur gak ya? Dia punya kandungannya itu dokter. enggak, kalau hidrogen tuh di luaran tuh belum banyak yang bikin. Ada mesin hidrogen gitu, tapi teknologinya nggak stabil, jadi kita nggak bisa simpen lama-lama gitu, harus langsung diminum. Nah, kalau yang Alpha Hope ini dia bisa stabil sampai 4 jam. Jadi kalau orangnya misalnya ada sakit ginjal nggak boleh minum banyak, ya dalam 4 jam itu dia minum sedikit-sedikit. Iya nih memang saya lagi ngikutin terus. Soalnya usananya juga produk Amerika juga. Ya, Ya. ya nggak apa-apa, coba aja dulu. Sampai Ya, mentok kita ganti, jangan diteruskan kalau mentok mah. betul, betul. Saya lagi coba yang beberapa sih yang dianjurin juga sih sama orang di sana buat Iya. yang diabetes pakainya ini. Sekarang emang udah kayak gitu semua suplemen dokter dikasih tahu untuk diabetes ternyata ini gitu. Dari Amerikanya dokter sananya juga begitu Ya. promonya lah istilahnya. Ya cuman ini kalau nggak turun-turun dicoba diganti kali Susan ini dari Iya, ikan sel ya. iya. Kalau ini dari Memang produk saya kalau dokter nggak turun-turun kan kita juga mesti nambahin yang lain daripada harus suntik yang istilahnya insulin Ya. dipakai obat. Suntik insulin kalau dia ada resistensi insulin juga nggak bisa, nggak mempan. Iya. Makanya kita perlu Iya. perbaiki reseptornya juga. Oke, oke. Ya, kasih dokter. Yo. ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi nih udah mau 9:30. Kita batasin mungkin terakhir ya. Dok, saya mau tanya lagi. Ya. Kalau omega 3 Hmm. itu sebetulnya gunanya untuk apa? Dan di sini ada nggak yang nomor berapa? Bentar ya. Omega 3 itu dia menjadi nutrisi ke otak juga, sama dia blood thinning, jadi mengencerkan darah. Ya. Saya pernah lihat di slide ini nggak ada singgung omega 3, tapi saya pernah baca kalimat itu. Nanti saya cari lagi ya. Soal Oke omega. dok, berarti omega 3 bagus dong ya? Omega 3 bagus. Kalau untuk yang stroke, jantung itu ya, pengencer darah itu, mereka tambahkan omega 3 dalam jumlah yang tinggi gitu. Ya. Oh Dia, iya. dia lebih aman dibanding aspirin kan. Aspirin kalau lama-lama lambungnya bisa luka atau ginjalnya bisa luka. Kalau omega 3 karena dia bagian dari nutrisi, dia nggak ada efek seburuk itu gitu. Ya. Jadi di produk yang ini sepertinya nggak lihat ya dok, nggak ada.
Saya pernah baca, cuma nggak lupa di mana. Nanti saya tanyakan lagi. Oke, makasih dok. Ya, Ya, Dokter Wijaya. ya. Ini saya mau tanya masalah yin yang lagi nih. Kenapa? Jadi kalau obat itu kan pasti ada dua sisi sih, yin sama yang. Jadi kira-kira memang ini baru ya. Ya. Kita belum tahu apakah obat ini ada sisi negatifnya atau tidak, ya. Kira-kira ada nggak, misalnya kalau ada orang yang alergi misalnya dengan obat ini, antisipasinya itu bagaimana? Ada nggak gitu? Kalau alergi itu selalu possibility ya, jadi kemungkinan tuh selalu ada. Pertama, ini kan ganggeng dari laut kan, mungkin aja dia ada alergi barang-barang laut tuh bisa terjadi gitu. Kira-kira antisipasinya itu pakai apa ya kita pada? Kalau misalnya kan biasanya kalau obat farmasi katanya minum susu, minum teh bisa menetralisir gitu. Kalau nomor satu jelas produknya di stop dulu ya, karena alergen tuh kita nggak bisa paksakan. Yang kedua kita netralisir. Netralisir tuh bisa dengan minum lebih banyak supaya dia flush keluar. Nah, kedua kalau dari produk itu yang lini pertama tadi si Alpha Hop tuh dengan hidrogen yang begitu banyak dia bisa menangkal radikal bebas yang ditimbulkan oleh reaksi alergi itu. Jadi selain daripada obat-obatan yang tersedia itu ada nggak yang misalnya bahan-bahan yang mudah didapat di rumah gitu? Obat alergi dong. Yang Hanya paling obat alergi. CTM. Gitu ya. Kuno paling murah CTM. Jadi sekarang dijualnya sebagai obat tidur, pil lelap. Dia ambil efek mengantuk dari CTM itu. Dan itu yang kedua, kalau secara DCM itu kan kalau pembentukan obat itu ada obat utama, obat pendamping, ya obat pembantu gitu. Nah. Kita belum tahu ya obat utamanya yang mana gitu ya. Karena dia nggak sebutkan dosisnya berapa yang nggak muncul di sini miligram itu, kita nggak bisa pastikan yang utama yang mana nih di dalam kandungan ini, gitu ya. Tapi kita lebih pikirkan efek sinergi keberadaan mereka bersama-sama, gitu. Itu lebih penting dalam hal kita memilih produk yang mana, gitu. Gitu ya. Kita lihat manfaatnya aja ya. Ya, jadi misal 5 kandungannya misalnya. Yang utama yang mana kita nggak ada jawaban. Tapi kita lihat 5 ini masing-masing punya tugas yang berbeda-beda. Nah, itu kalau dikombinasikan kita bisa pakai untuk apa aja gitu. Itu yang lebih penting. Iya. Masing kita menguasai itu ingredientnya apa aja di dalam produk ini sehingga kita bisa bayangkan kepakainya untuk apa aja. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin sudah kita perlu akhiri nih, sudah jam 9 hampir setengah 10 ya. Iya. Mungkin kita akhiri dulu. Kasihan nih Dokter Wijaya jawabin terus nih. Ya, terima kasih banyak sekali nih Dokter Wijaya. Ya, sama-sama. Menjelaskan produk baru. Ya seperti yang tadi dokter bilang, kita untuk hal-hal yang baru tuh pasti akan lebih baik ya. Nah, kita menyayangi badan kita pakai yang terbaik buat badan kita. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya, Dok. Jangan bosan ya, Dok, bagi-bagi ilmu buat kita. Iya. Terima kasih, Dok. Yo, sama-sama. Selamat malam. Terima kasih dok. teman-teman Terima kasih dokter. Selamat malam. Terima kasih.
dokter. Selamat malam. Terima kasih Pak Dr. Wijaya. Terima kasih Bu Irina. Pak Sudi, selamat malam. Terima kasih. Saya akhiri ya.